شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga kita semua jamaah yang hadir bisa meringankan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Jumat sebagaimana yang diwajibkan bagi seorang muslim yang laki-laki. Alhamdulillah, satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita senantiasa bersama-sama bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita hari ini telah berada pada hari yang mulia yaitu hari Jumat, dan di tempat yang mulia yaitu masjid kita ini, dan insya Allah juga bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bosan kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan dari seluruh alam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir pada Jumat ini bisa selalu senantiasa mempedomani dan mempelajari bagaimana tentang keutamaan Rasulullah, begitu juga dengan hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di dalam kehidupan kita sebuah pertanyaan yang menanyakan kepada kita, apakah yang terpenting di dalam hidup kita ini? Maka jawabannya tidak lain, yang paling penting di dalam kehidupan kita ini ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa setiap khotib dalam Jumat selalu mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati dan wafat kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting di dalam hidup kita ini adalah bagaimana seluruh potensi yang kita miliki di dalam hidup kita ini
menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi yang paling mulia di hadapan Allah adalah posisi menjadi hamba yang bertakwa. Karena memang begitulah kita diperintahkan. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi hamba harta. Sebagaimana kita juga tidak diperintahkan untuk menjadi hamba syahwat. Kita juga tidak diperintahkan untuk menjadi hamba jabatan. Kita juga tidak diperintahkan untuk menjadi hamba pangkat dan hamba hawa nafsu. Tetapi kita diperintahkan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala potensi yang kita punya, segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, apapun itu, baik nikmat harta, baik nikmat jabatan, baik nikmat pangkat, anak, istri, rumah, kendaraan, handphone, uang, marilah kita semua pakai segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Harta, pangkat, jabatan justru membuat kita jauh dan lalai daripada mengingat taat, patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makna takwa itu ada 4. Yang pertama, Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa takwa yang pertama yaitu adalah al-khaufu minal jalil. Bahwa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dia berada. Hari ini kita bisa melihat mungkin di berbagai tempat ada CCTV. Tetapi bagi orang yang bertakwa, ada satu CCTV yang lebih canggih walaupun tidak ada kabelnya, yaitu CCTV dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha melihat seluruh perbuatan kita selama kita hidup di dunia, baik kita sendiri, baik ketika kita berada di dalam keramaian, maka Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, didasarkan ketakwaan ini, seorang mukmin tidak akan berani berbuat curang, tidak akan berani korupsi, tidak akan berani menipu, tidak akan berani bermaksiat walaupun tidak ada orang yang melihat. Kenapa? Karena seorang mukmin yakin bahwa ada Allah, zat yang Maha mengetahui dan Maha melihat. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabahani dalam kitabnya Nizamul Islam yang disebut sebagai idroksillah billah, yaitu adanya kesadaran hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dia berada. Insya Allah, kalau sudah seorang mukmin senantiasa merasa sadar dan paham bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan ada lagi orang yang berani bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa yang pertama yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, yaitu al-khaufu minal jalil, merasa senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Makna takwa yang kedua menurut Ali radhiyallahu anhu adalah wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an banyak terdapat kepada kita perintah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Itulah yang kita kenal dengan namanya ahkamul khams, yaitu hukum syara' yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka selama kita hidup di dunia ini, tugas kita hanyalah memenuhi yang 5 ini. Maka mana-mana yang wajib di antara kehidupan kita, mari kita amalkan. Dan mana yang sunnah, mari kita perbanyak. Mana yang makruh dan haram, mari kita tinggalkan. Inilah misi kita selama kita hidup di dunia, dan hukum Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Inilah hukum terkait dengan perbuatan manusia, yaitu ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Oleh karena itu, marilah kita teladani Al-Qur'anul Karim, kita baca, kita pahami isinya, kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan dengan begitu kita tidak hanya menjadi orang-orang yang bertakwa, tetapi kita juga termasuk orang yang berhak
mendapatkan hak untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita di yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka makna takwa yang ketiga menurut Ali radhiyallahu anhu ialah wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Karena kita mengetahui bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, paling kita hidup 60, 70 tahun, dan itu pun sudah jarang yang bisa menempuh seperti itu. Paling lama juga paling 100 tahun. Pertanyaannya bagi kita adalah, kalau tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk kembali ke hadapan Allah, sudahkah kita mempunyai bekal untuk kita bawa dan kita pertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara di dunia ini, kalau kita pergi berjalanan ke satu daerah, mungkin yang agak jauh, tentu tidak sedikit bekal yang akan kita siapkan untuk kita bawa di dalam perjalanan. Bagaimana kalau perjalanan itu adalah perjalanan yang akan kita tempuh, perjalanan yang tidak akan pernah mengembalikan kita lagi ke tempat asal? Itulah kembalinya kita ke negeri akhirat. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang apa amal yang akan kita bawa, lalu bagaimana kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, mumpung Allah masih memberikan kita umur, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, mari kita beriman, tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa yang keempat menurut Ali radhiyallahu anhu adalah warrido bil qalil, yaitu ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Seorang mukmin yang bertakwa, seorang muslim yang bertakwa, apalagi seorang kepala rumah tangga, dia punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, berapapun rezeki yang dia dapatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka sebagai orang beriman, dia akan senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun jumlahnya tidak seberapa. Kenapa? Karena seorang mukmin dia sadar bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berapapun rezeki yang dia bawa pulang ke rumah, dia akan senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak korupsi, tidak mencuri, tidak mengurangi takaran dan timbangan, maka dia ridho dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah ridho terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa 4 menurut Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dengan jelas dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Terakhir, mari kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah mengatakan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya secara berjamaah. Jadi insyaallah kita semua nanti di hari akhirat akan masuk surga secara berjamaah. Jadi jangan dibayangkan oleh jamaah sekalian nanti kalau kita masuk surga itu akan berjalan dengan sendiri-sendiri. Itu tidak ada. Allah mengatakan bahwa kita nanti akan masuk surga secara berkelompok, secara berjamaah, sesuai dengan amal kehidupan kita di dunia. Nanti Allah akan memanggil, mana ahli duha, mana ahli sedekah, mana ahli infak, mana ahli zakat, mana ahli tahajud. Maka mereka kumpul dan masuk surga secara berjamaah. Sebagaimana juga nanti orang-orang yang kafir akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam secara berjamaah. Dengan jelas juga Allah mengatakan dalam Quran surah Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannami zumara,
dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kafir kepada Allah ke dalam neraka jahanam secara berjamaah. Sebagaimana tadi penduduk surga masuk surga berjamaah, begitu juga nanti para penghuni neraka, mereka akan masuk surga secara berkelompok sesuai dengan apa dosa yang mereka kerjakan selama di dunia. Oleh karena itu jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pedomani, kita pelajari apa petunjuk beliau, apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar kita selamat sampai ke negeri akhirat yang abadi. Mudah-mudahan penyampaian dari khotib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafur